Halo teman-teman, apa kabar? Terima kasih sudah ngikutin perjalanan aku waktu jalan-jalan ke Aceh Singgil kemarin. Nah, kali ini aku mau berbagi sedikit cerita atau tips buat teman-teman yang mau liburan ke Aceh Singgil. Nah, Aceh Singgil itu di mana sih, Mas? Aceh Singgil itu letaknya ada di perbatasan antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Terus karena lokasinya ada di tengah-tengah, jadi kita bisa mengambil rute untuk kesananya itu dari dua arah, itu bisa dari Medan atau dari Banda Aceh. Nah, berikut ini adalah tips yang kemarin aku lakukan biar perjalanannya menarik. Yang pertama adalah rencanakan rute. Nah, ini penting, seperti aku bahas tadi di awal bahwa aku kemarin tuh melakukan perjalanannya berawal dari Medan. Jadi berangkat ke Aceh Singgilnya tuh dari Medan. Jadi dari Jakarta landing di Medan. Terus dari Medan melanjutkan dengan travel menuju ke Kabupaten Aceh Singgil. Nah, kemudian dari Kabupaten Aceh Singgil aku melanjutkan perjalanan ke Pulau Balai. Pulau Balai itu salah satu pulau di Kepulauan Banyak yang ada penduduknya. Jadi di sini ada tempat masyarakat Kepulauan Banyak biasanya beraktivitas gitu. Jadi dari sini biasanya ada ojek kapal, itu ada ojek perahu. Nah, waktunya itu biasanya pagi hari. Jadi pagi hari biasa mereka ada datang ke sana. Nah, rute yang kedua yang aku ambil adalah ketika pulangnya. Ketika pulang dari Aceh Singgil mau balik ke Jakarta, aku melewati rute menuju ke Banda Aceh. Jadi dari Aceh Singgil ada travel juga ke Banda Aceh. Terus rute ini kenapa aku pilih, karena rutenya tuh menyisiri pesisir Aceh gitu loh. Jadi bagus banget, pantai-pantainya bagus, pemandangannya luar biasa. Teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang menarik lah, datang dari Medan, pulang dari Aceh. Ini rencanakan rute yang baik ya. Tips yang kedua adalah memilih waktu yang tepat. Nah, ini penting juga karena Pulau Banyak itu ada kepulauan gitu. Jadi kita akan beraktivitas banyak di luar ruangan. Jadi teman-teman pastikan tidak datang pas musim hujan ya. Jadi kalau pas musim hujan kan biasanya angin dan cuacanya unpredict, itu nggak bisa kita prediksi. Jadi niatnya mau liburan tapi sampai sana hujan terus, badai gitu kan nggak asik juga. Jadi rencanakan waktu yang tepat. Biasanya itu mulai dari Juli, Agustus, September itu masih bagus cuacanya. Nah, itu pas buat teman-teman datang ke sana. Tips yang ketiga adalah cari nelayan yang paham kondisi perairan Pulau Banyak. Nah, ketika kita mau berkeliling ke pulau-pulau kecil di Pulau Banyak, itu kita bisa menyewa jasa nelayan yang ada di sana untuk mengantarkan kita untuk jalan-jalan keliling, island hopping istilahnya namanya. Jadi kita bisa berkeliling dari pulau satu ke pulau lainnya, seperti yang video-video saya sebelumnya. Ketika kita memilih nelayan yang tahu lokasi, itu biasanya waktunya akan lebih efektif daripada tapi rata-rata nelayan yang ada di Pulau Balai itu sudah tahu lokasi, kondisinya seperti apa. Di Pulau Banyak itu mereka udah paham semua. Jadi teman-teman gak perlu khawatir. Atau sekarang juga udah banyak mulai tour operator yang melayani jasa pengantaran ke pulau-pulau itu. Tips yang ketiga adalah mencoba hal baru. Nah, biasa teman-teman kan kalau traveling itu nginapnya di penginapan, resort, homestay gitu. Nah, coba kita bisa camping di pulau-pulau kecil itu. Kalian bawa peralatan camping sendiri, atau kalau nggak salah di Pulau Balai sudah ada yang menyewakan. Tapi mungkin teman-teman bisa cek dulu ya ke Pulau Balainya seperti apa. Kalau aku kemarin bawa peralatannya sendiri, jadi akan lebih fleksibel gitu. Jadi seru banget, kita bisa camping di pulau-pulau kecil yang sepi, indah gitu. Aduh, itu keren banget deh. Tips yang kelima adalah sharing cost atau ikut open trip. Buat teman-teman yang jalan sendiri, ini bisa menguntungkan banget karena kita bisa berbagi biaya sewa kapal yang lumayan sih harganya kalau kita jalan sendiri. Jadi teman-teman bisa berbagi biaya kapal ini untuk jatuhnya lebih murah dan lebih asik, dapat teman baru gitu. Jadi teman-teman bisa nyobain share cost atau gabung ke open trip yang biasanya ada gitu. Terus tips yang keenam adalah bawa emergency kit pribadi. Nah, ini buat teman-teman yang misalnya butuh peralatan obat-obatan pribadi atau perawatan pribadi buat kulit dan sebagainya. Ini mending dibawa sendiri karena di Pulau Banyak itu pulau-pulau kecilnya kita jarang menjumpai warung atau
toko obat atau apapun. Jadi benar-benar harus prepare sendiri in case kita nggak pengen ya sebenarnya ada apa-apa ketika melakukan perjalanan, tapi kita harus sudah siap dengan semuanya, hal-hal terburuk apa yang akan kita temuin di perjalanan. Itu juga teman-teman pikirkan. Nah, kalau aku kemarin itu bawa obat-obatan pribadi yang bisa konsumsi, kayak apa ya, kalau kita masuk angin atau sakit kepala tiba-tiba, atau kaki kita berdarah, misalnya kita menginjak apa ya, pecahan kerang, kulit kerang atau apapun itu, kita bisa sediakan obat-obatan pribadi yang biasa kita gunakan. Itu yang ketujuh, tipsnya adalah ini penting banget dan wajib teman-teman bawa adalah power bank dan dry bag. Karena kalau kita camping di pulau-pulau kecil itu kita kan nggak ketemu dengan listrik ya untuk ngecas handphone kita, kamera kita. Itu power bank sangat membantu sekali. Terus dry bag penting karena kita island hopping dengan kapal kecil ke pulau-pulau gitu, tiba-tiba di tengah laut hujan, kan kita nggak bisa prediksi alat-alat elektronik kita atau apa yang harus nggak boleh kena air. Nah, ini penting banget untuk kita menyimpannya dalam dry bag, atau tiba-tiba ada ombak yang gede gitu. Nah, dry bag ini sangat membantu sekali gitu. Jadi kalau kita beraktivitas di laut itu penting banget untuk membawa yang satu ini. Nah, itu tadi tips untuk liburan ke Pulau Banyak. Agar liburan teman-teman seru, jangan lupa juga patuhi dan hormati adat-adat yang ada di sana atau peraturan-peraturan lokal yang ada di sana, supaya liburan kita juga menyenangkan gitu ya. Tetap jaga kondisi tubuh teman-teman, dan wajib pula menjaga kondisi tempat wisata yang kita datangi juga biar tetap bersih, tetap lestari, tidak rusak. Karang-karangnya juga tumbuh dengan baik, jadi kita harus bertanggung jawab untuk menjaganya juga. Nah, itu tadi tips-tips yang aku lakukan kemarin. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang ingin jalan-jalan ke Pulau Banyak. Selama jalan-jalan tetap patuhi protokol kesehatan. Yang tahu diri kita sendiri adalah ya kita sendiri. Jadi kita harus menjaga kondisi kita tetap fit, tetap bahagia ketika kita lagi jalan-jalan, dan bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetap jaga kondisi teman-teman. Terima kasih. Happy traveling teman-teman.